بسم الله الرحمن الرحيم. دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Good morning everyone. How are you today? Alhamdulillah, Mr. Fine, thank you. Okay, today we are going to learn about akidah akhlak. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang akidah akhlak. Pelajaran kedua, temanya Asmaul Husna. Markijud, mari kita lanjut. Next. Let's pray before study together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, enrich me knowledge and good comprehension. Amin. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas Asmaul Husnanya antara lain A. Al-Qawiyyu, B. Al-Hakim, C. Al-Musawwir, dan D. Al-Qadir. Jadi ada 4 Asmaul Husna yang akan kita bahas. Tapi sebelum kita masuk ke materinya, Mister ingin bertanya kepada Ananda semua, apakah Ananda masih ingat artinya Asmaul Husna? Ya, betul sekali. Asmaul Husna artinya adalah nama-nama Allah yang indah atau nama-nama Allah yang baik. Berapakah jumlah Asmaul Husna? Ya, betul sekali. Asmaul Husna berjumlah 99. Berikutnya. A. Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu artinya maha kuat. Dialah Allah yang maha kuat lagi maha perkasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 40 yang artinya Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh Allah maha kuat, maha perkasa. Dan surah Al-Hud ayat 66 artinya, sungguh Tuhanmu dia maha kuat, maha perkasa. Dalam Al-Quran, kata Al-Qawiyyu disebut sebanyak 11 kali. Kedahsyatan, kekuatan, dan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala tidak ada bandingannya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan bantuan dan pertolongan makhluknya. Sebagai buktinya adalah Allah Subhanahu wa taala dapat mengatur alam raya, memberikan rezeki kepada makhluknya, serta menggerakkan planet-planet di alam raya ini. Berikut adalah contoh bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna Al-Qawiyyu. Firman Allah dalam Quran surat Yasin ayat 40 yang artinya, tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Nah, kalau di sini Anda lihat contohnya ada planet-planet ya. Semuanya itu beredar pada garis edarnya masing-masing. Jadi tidak ada yang saling mendahului ataupun malah berpindah tempat. Kalau sampai berpindah tempat bisa kiamat ya. Next. Al-Hakim. Al-Hakim artinya maha bijaksana. Firman Allah dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 18 artinya, dan dialah yang berkuasa atas hamba-hambanya, dan dia maha bijaksana, maha mengetahui. Kata Al-Hakim disebut sebanyak 97 kali di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala memiliki kebijaksanaan dalam semua perbuatannya, seperti diciptakannya alam semesta yang luas ini, serta ditetapkannya takdir atas setiap manusia. Jadi, semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala bersifat bijaksana,
kokoh, tepat, dan jauh dari sifat yang tidak pantas. Contoh bahwa Allah memiliki Asmaul Husna Al-Hakim. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 31, "Dan telah kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh supaya bumi itu tidak goncang bersama mereka." Berikutnya surah An-Naba ayat 6 sampai 7. "Bukankah telah kami jadikan bumi sebagai hamparan dan kami jadikan gunung-gunung sebagai pasak?" Berikutnya dalam surah An-Naml ayat 61, "Bukankah Dia Allah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan yang menjadikan suatu pemisah antara laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui." Dan berikutnya surah Al-Furqan ayat 53, yang artinya, "Dan Dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar dan segar, dan yang lain sangat asin lagi pahit. Dan Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus." Jadi di sini adalah contohnya, bisa Anda lihat, ada laut, kemudian ada aliran sungai, ada gunung-gunung, ya. Kalau kita mau berpikir lebih jauh lagi bahwa Allah memiliki Asmaul Husna Al-Hakim, yang maha bijaksana, Allah menjadikan air laut ini jauh dari pemukiman manusia. Bisa Anda lihat, ya, atau bisa Anda cari di tengah lingkungan kita, pasti yang terdapat adalah air tawar atau air sungai, ya. Jarang sekali atau bahkan ya, ini menurut pengetahuan Misr, tidak pernah ditemukan bahwa di tengah kerumunan manusia itu, atau di tengah satu pulau misalnya yang didiami oleh manusia, itu ada air asinnya, ya. Kecuali kalau misalnya itu memang di pulau di tengah laut, ya. Tapi kalau misalnya suatu pulau yang besar, yang seperti Pulau Jawa dan lain-lain sebagainya, bahwa pasti yang mengalir itu di tengah-tengah kerumunan manusia itu adalah air tawar, sumber air tawar, ya. Nah, itulah Allah maha bijaksananya. Jadi Allah tahu bahwa yang dibutuhkan manusia itu adalah air yang tawar, ya, sesuai dengan dalil yang disebutkan tadi.